Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miza Apridora, NIM 2017143210 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara mengajar dengan baik dan benar untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Micro Teaching yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Tiurida Intika, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan mengenai tutorial cara mengajar dengan baik dan benar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mengajar. Mengajar adalah sebuah proses penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga terjadinya perubahan bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Mengajar juga merupakan suatu aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan baru kepada siswanya, sehingga terjadi proses belajar. Aktivitas kompleks ini maksudnya adalah mengatur kegiatan belajar dan mengajar para siswa dengan memanfaatkan lingkungan, baik yang ada di dalam kelas maupun yang tidak ada di dalam kelas, serta memberi stimulus, bimbingan dan pengarahan serta dorongan kepada siswanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara mengajar yang baik dan benar, terutama untuk anak sekolah dasar. Yang pertama itu, guru harus mampu membuat dan menyusun silabus dan RPP terlebih dahulu dengan baik dan benar. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru yang berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin pembuatan RPP. Yang pertama itu ada identitas. Yang di dalam identitas itu terdapat satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu bisa kita tulis nama sekolah yang kita ambil. Terus itu ada tema berapa yang kita ambil. Terus subtema berapa yang kita ambil, pembelajaran berapa yang kita ambil, dan alokasi waktu berapa yang kita ambil. Yang bagian A itu ada kompetensi inti, bisa disingkat KI. Yang B itu ada kompetensi dasar yang disingkat menjadi KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang C itu ada pembelajaran, tujuan dari pembelajaran. Yang D itu materi pembelajaran, apa yang kita ambil. Dan yang E, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang cocok untuk kita terapkan pada pembelajaran tersebut. Yang F, kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran itu terdapat tiga bagian ya, yaitu satu, kegiatan pendahuluan yang terdapat sikap kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan selanjutnya itu bagian kedua, ada kegiatan inti. Dapat kita masukkan langkah-langkah pembelajaran yang terdapat pada buku. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Nah, bisa kita sertakan kesimpulan pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, yang G itu ada media, alat, dan sumber belajar. Nah, medianya itu seperti PPT yang berupa video. Nah, itu ada 3 macam, yaitu media audio, media visual, dan audiovisual. Media audio adalah media yang hanya mengeluarkan suara saja. Selanjutnya itu media visual, hanya terdapat gambar saja, tidak ada suaranya. Nah, yang ketiga itu ada media audiovisual yang berupa gambar serta suara yang dapat bergerak. Nah, selanjutnya itu alatnya seperti Infocus. Sumbernya itu bisa kita ambil dari buku guru dan buku siswa. Nah, yang H itu ada penilaian. Bagaimana cara kita menilainya, yaitu melalui instrumen penilaian. Dari instrumen penilaian itu ada 3 bagian lagi ya, seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari penilaian sikap itu
kita dapat menilainya melalui penilaian diri. Kita lihat dari diri siswa itu, apakah siswa itu disiplin atau tidak, percaya diri atau tidak, bertanggung jawab atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada pengetahuan. Pengetahuan itu bisa kita lihat dari kegiatan siswa. Apakah siswa itu dapat menjawab apa yang kita berikan atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada keterampilan. Dari keterampilan itu bisa kita ambil dari LKS-nya. Nah, selanjutnya itu ada teknik penilaian. Teknik penilaian itu juga ada 3 ya. Ada sikap, bisa dilihat dari angket. Ada pengetahuan, bisa dilihat dari tes tertulisnya siswa. Dan yang ketiga ada keterampilan, bisa dilihat dari unjuk kerja siswa. Setelah membuat penilaian, kita harus menyertakan alamat, tanggal, bulan, dan tahun berapa kita membuat RPP itu. Setelah itu kita beri paraf dari kepala sekolah, paraf dari guru, dan disertakan nama beserta NIP-nya. Nah, selanjutnya itu baru lampiran. Nah, di lampiran itu kita tuliskan LKS siswa atau lembar kerja siswa. Nah, bisa diambil dari instrumen penilaian tadi dan teknik penilaiannya. Yang kedua adalah guru harus menentukan metode yang cocok pada pembelajaran yang akan dipelajari tersebut. Nah, kemudian guru harus mampu menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang bertujuan agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, guru harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan yang bertujuan agar tidak bingung saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, yaitu penampilan guru harus menarik. Nah, hal tersebut harus kita lakukan untuk menciptakan suasana di dalam kelas sedemikian rupa agar menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Karena menurut saya saja ya, saya sebagai mahasiswa, saya lebih memperhatikan dosen saya itu dari penampilannya saja dulu. Nah, jika penampilan guru saya itu menarik, saya akan tertarik juga belajar dengan dosen tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang kelima, guru harus memiliki pengetahuan tentang masa pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta memiliki pemahaman tentang bagaimana siswa belajar. Nah, yang bertujuan untuk dapat memahami anak didik dengan baik. Seorang guru harus mampu memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan mereka serta memahami karakteristik yang ada di setiap individu. Selanjutnya, guru harus mempunyai keterampilan mengelola kelas, di mana yang bertujuan agar dapat menciptakan dan mempertahankan situasi kelas kondusif dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Selanjutnya, guru harus memberikan sedikit permainan di sela-sela kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan jika terus-menerus kita lakukan kegiatan belajar secara serius. Contoh permainannya itu bisa seperti tepuk semangat, yang gajah duduk itu, agar kita bisa mengetahui siswa mana yang masih fokus dalam menjalankan kegiatan belajar dan siswa mana yang tidak fokus lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.